Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Redo Gilbert, di video vlog channel pribadi saya. Baik teman-teman, di sini saya akan berbagi kisah mengenai kehidupan saya, especially yang sedang saya alami saat ini gitu. Karena banyak sekali teman-teman yang bertanya-tanya baik di WhatsApp, Instagram, Facebook maupun yang lainnya itu bertanya-tanya, "Dok, lu kenapa? Bagaimana? Kok bisa sih?" gitu. Terus lu di mana sekarang? Dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman tanyakan gitu. Dan di sini di episode pertama ini saya akan mengupas tuntas pertanyaan teman-teman semua, mudah-mudahan terjawab semua ya. Dan sebelum itu, saya minta kepada teman-teman semua untuk like, share, and subscribe-nya. Mudah-mudahan video vlog channel saya ini bermanfaat bagi teman-teman yang menontonnya maupun teman-teman di sana yang pada saat ini diketahui positif corona itu. Ya, teman-teman semuanya, di sini saya akan berbicara jujur ya. Ini jujur sekali karena saya khusus di video vlog pribadi saya. Ini teman-teman semua, saya pada tanggal 10 Oktober lalu itu dinyatakan positif reaktif COVID-19 atau corona oleh rumah sakit. Itu benar-benar shock berat, benar-benar panik banget. Pokoknya terbayang sekali apa dampak negatif dari corona itu sangat mengerikan sekali gitu ya. Saya benar-benar pusing kepala karena saya tidak ada gejala apa-apa yang merujuk ke COVID-19. Saya benar-benar sehat walafiat gitu, sehat layaknya orang biasa itu. Dan mungkin saya termasuk OTG ya, orang tanpa gejala gitu. Jadi singkat ceritanya itu ada temen satu kantor yang terpapar COVID-19 positif duluan gitu. Nah kemudian dia baru melapor ke kepala kantorku. Nah setelah itu kepala kantorku memerintahkan kepada seluruh karyawan untuk melakukan tes PCR atau swab di rumah sakit rujukan kantor. Kemudian kita lakukan tes PCR di rumah sakit Premier Jatinegara. Itu bareng-bareng satu kantor dan hasilnya itu 2 hari selanjutnya ya setelah itu. Berarti tanggal 8 tes PCR, tanggal 10 hasilnya ada. Pas tanggal 10 saya lihat di grup WhatsApp yang di-share oleh kepala kantor saya, ternyata ya semuanya negatif. Jadi pas saya lihat hanya nama saya aja yang di list merah, ternyata positif COVID-19. Di sana sontak saya benar-benar bingung sekali gitu, dan negosiasi kepada kepala kantor dan teman-teman semuanya untuk karena saya tidak menyangka. Nah maka saya ingin sekali melakukan tes PCR swab ulang gitu. Nah di ACC oleh kepala kantorku dan saya melakukan tes PCR swab yang kedua kalinya di rumah sakit berbeda. Yang kedua itu di rumah sakit Mayapada. Langsung hasilnya langsung ketahuan. Kemudian siangnya saya langsung pergi ke rumah sakit Mayapada untuk melakukan tes swab. Dan di sana hasilnya 3 hari, gitu. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Nah Selasa itu hasilnya tanggal 13. Nah dari rumah sakit Mayapada pun pas saya lihat ternyata betul sama, itu positif COVID-19. Ya dikira saya ada main gitu kan ya, tapi sudahlah. Dari sana saya ditelepon oleh dokter di rumah sakit Mayapada, pihak rumah sakit untuk mungkin observasi ya, ditanyakan gejalanya apa yang dirasakan, apakah gejalanya seperti apa. Saya jelaskan bahwa tidak ada gejala apapun yang menuju COVID-19. Setelah itu saya diminta untuk lapor ke puskesmas dan RT setempat. Kemudian saya ke puskesmas untuk melapor dan saya harus dilakukan karantina. Nah saya minta untuk karantina di Hotel Ibis karena pada saat itu ada temen saya yang positif duluan, jadi pengen bareng-bareng berjuang lah gitu ya, biar ada temen. Ternyata tidak bisa karena saya domisilinya di Jakarta Selatan, maka
tempat rujukan untuk karantinanya hanya di Wisma Atlet. Enggak, ada di Hotel Yustel Mangga 2 kalau nggak salah ya. Tapi di sana penuh. Maka saya langsung menuju ke Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Gitu. Nah, saya langsung berkemas barang-barang semua, karena ya udah, awalnya saya tidak mau ya dikarantina di Wisma Atlet, karena lihat di televisi, di pemberitaan itu benar-benar mengerikan ya di Wisma Atlet. Banyak orang-orang yang kejang-kejang, sesak napas, apalagi sampai meninggal dunia gitu ya. Aduh, itu mengerikan sekali. Itu saya sontak benar kaget dan pasrah. Nah, saya gak ada pilihan lagi. Kalau misalnya saya karantina di kosan saya itu benar-benar resiko banget nanti tertular ke teman-teman kosan. Kemudian lingkungan sekitar kosan pun itu padat penduduk ya, jadi mungkin bakal, kalau misalnya tahu, itu benar-benar bakal saya diusir gitu. Maka saya memutuskan untuk dikarantina di Wisma Atlet saja gitu, biar aman. Lantas lalu saya membereskan pakaian saya di kosan, masukkan ke koper gitu. Saya nunggu, kirain hari itu mau langsung dijemput lah, ternyata besok harinya. Nah, besok harinya saya dijemput. Enggak, saya bukan dijemput. Awalnya saya ngira bakal dijemput ya sama ambulans, ternyata tidak. Alhamdulillah, kalau saya dijemput itu menggemparkan dunia ya, menggemparkan warga sekitar. Jadi saya nego pihak puskesmas untuk tidak dijemput karena ada gangguan mental psikologi saya. Nah, jadi saya sendiri pergi ke puskesmas Kecamatan Setiabudi, membawa barang-barang, koper, baju, tas dan sebagainya diambil. Nah, kemudian saya datang ke puskesmas Setiabudi itu, dan alhamdulillah ternyata bukan pakai ambulans guys, tapi pakai bis sekolah. Alhamdulillah, bener-bener ya alhamdulillah, bersyukur gitu, gak pakai ambulans, kan ngeri ya pakai ambulans kayak gitu. Dan ternyata yang positif COVID yang akan dirujuk ke Wisma Atlet pada saat itu benar-benar banyak sekali, satu bis penuh, bis sekolah itu penuh. Kita ada 30 orang lah kalau nggak salah ya. Itu kita bareng-bareng ya naik ke bis sekolah dari Puskesmas Kecamatan Setiabudi menuju Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Di sana saya benar-benar sedih sekali, ya Allah gitu. Mudah-mudahan saya cepat dipulihkan, dan benar-benar saya berharap sekali untuk tetap sehat ya, tetap bisa beraktivitas kembali, bertemu dengan keluarga, karena mengerikan sekali ya. Terbayang saya, mungkin sudah dekat ya, tapi saya yakin karena banyak sekali orang yang sembuh ya dari corona. Jadi saya menguatkan diri saya sendiri, saya berbanyak ibadah ya, berbanyak zikir gitu. Singkat cerita, saya langsung sampai di Wisma Atlet Kemayoran itu di Tower 5 ya, masuk ke Tower 5. Pas masuk saya di luar Tower 5 tersebut, saya didata ulang, diregistrasi, dikasih nomor antrian. Setelah itu saya masuk ke Wisma Atlet. Saya bersama rombongan itu disuruh duduk dulu, suruh antri gitu ya. Saya ingat antri saya ke 67 pada saat itu. Nah, saat itu saya dipanggil antrian 67 atas nama Redo. Saya datang, kemudian di sana diobservasi. Pertama itu menyocokkan data dulu, administrasi, pokoknya teradministrasi ya. Setelah itu pindah lagi ke tempat samping, itu dicek tensi, kemudian suhu tubuh, dicek kadar oksigen dalam tubuh. Dan alhamdulillah semuanya saya normal. Setelah itu saya pindah lagi ke tempat, disuruh pindah lagi ke tempat yang ketiga, itu observasi dari dokter. Saya ditanyakan gejala
yang dirasakan saat ini, keluhannya apa aja, dan apakah ada penyakit penyerta gitu. Nah, di sana saya jelaskan bahwa saya tidak ada gejala apapun, gitu. Sehat-sehat aja, tidak ada penyakit bawaan atau penyerta juga. Nah, kemudian itu saya dikasih ruangan ya untuk berkarantina, dan di karantina itu selama 10 hari. Selama 10 hari. Selama 10 hari itu karena OTG untuk peraturan kesehatan yang terbaru baik di Kementerian Kesehatan maupun di WHO, bahwa orang yang OTG tanpa gejala itu cukup dikarantina selama 10 hari, dan dalam 10 hari itu bakal virusnya itu bakal melemah, bakal kalah dengan antibodi kita yang kuat tuh. Dan bakal berangsur-angsur menjadi negatif menurut dokter tersebut. Itu menurut penelitian jurnal internasional dan dari WHO. Jadi 10 hari karantina yang OTG itu akan sembuh dengan sendirinya apabila imun kita kuat gitu. Dan si virus itu akan melemah diserang oleh imun tubuh kita. Nah, di sana saya kemudian langsung bergegas mencari ruangan tempat tidurku. Itu saya kebagian di tower 5 lantai 28 kamar 15 gitu. Saya benar-benar mandiri ya, kita bawa koper barang-barang sendiri menuju lift, kemudian ke lantai 28, dan dari lantai 28 pas ketika kita sampai lantai 28 kita harus lapor ke perawat di sana atau penanggung jawab lantai 28 tersebut. Kemudian saya lapor, saya dimintai nomor WhatsApp-nya, kemudian saya digabungkan ke grup keluarga pasien lantai 28. Nah, setelah itu saya diantar ke kamar 15, dan disinilah kamar saya. Saya akan dikarantina selama 10 hari di Wisma Atlet Kemayoran. Apa ya yang mau saya bicarakan lagi? Ya benar-benar apa ya, saya tuh tidak nyangka yang awalnya saya lihat ya di televisi, di berita, pasien membludak, orang membludak yang positif corona di Wisma Atlet Kemayoran. Saya lihat di TV itu benar-benar mengerikan sekali ya, banyak gitu. Ternyata ya Allah, takdir mungkin ya, jadi saya sekarang malah berada di Wisma Atletnya gitu. Hawanya TV, lihat sekarang saya berada di sini sendiri. Ya mudah-mudahan sehat selalu ya, dan dipulihkan dengan cepat gitu. Ternyata pas saya ke ruangan kamar Wisma Atlet itu benar-benar nyaman sekali guys. Pokoknya fasilitasnya lengkap. Itu dimana dari tempat tidur yang nyaman, ada AC, ada lemari yang gede gitu, ada toilet, ada ruang tamu. Di sini kamarnya ada 2. Saya bersama dengan teman satu kamar saya. Gitu. Apa lagi ya? Kemudian makannya itu dijamin ya, jadi 3 kali dalam sehari, plus pagi-pagi itu ada cemilan, santapan buat ngopi gitu. Ya alhamdulillah tuh, dibanding di kosan kan, mending di sini gitu, terjamin. Dan teman-teman, jadi saya minta doanya aja ya, mudah-mudahan saya dipulihkan segera, dan dalam waktu karantina ini tidak ada gejala apapun yang benar-benar mengkhawatirkan. Amin. Dan guys, hari pertama saya di Wisma Atlet itu pas hari pertama saya di sini merasakan gejala ya, tiba-tiba hidung saya itu mampet sebelah, kemudian pindah lagi ke sebelah itu, kemudian dada itu berasa ada yang neken gitu ya, berasa berat sekali, ada yang tekanan gitu. Mungkin karena
itu ya reaksi dari virus itu. CT saya itu rendah guys, CT value-nya itu 24. Itu virusnya banyak sekali dalam tubuh ini. Ya mungkin karena ya kalau misalnya imunitas saya jelek, gak kuat, pasti bakal sesak napas, pasti bakal demam. Namun alhamdulillah karena imunitas saya kuat, walaupun CT value-nya kecil, saya cuma merasakannya itu dada di sini berasa yang ditekan, kemudian ini pilek. Dan sempat 1 hari pertama itu saya benar-benar gak bisa mencium aroma masakan pas makan hari pertama kali di sini ya. Jadi itu benar-benar gak bisa mencium masakannya, kemudian rasa lidah itu tidak bisa merasakan kelezatan makan. Kok aneh ya? Seperti itu. Pas saya tanya ke teman saya, ternyata efek dan COVID emang seperti itu katanya. Saya juga mengalami katanya gitu. Tapi alhamdulillah guys, itu cuman sehari saya langsung minum vitamin, obat vitamin dari Wisma Atlet, dan besoknya itu sudah mulai normal kembali. Di samping itu saya meminum jamu dan mengkonsumsi kayu putih, jadi agak enakan gitu ya guys. Jadi begitulah ceritanya guys ya, itu benar-benar jujur ya dari pribadi saya di vlog video saya ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada hikmah yang bisa diambil ya. Nantikan episode selanjutnya, jadi saya akan membahas mengenai makanan apa aja yang dikonsumsi selama karantina, kemudian obat-obatannya itu apa aja sih gitu yang dikasih oleh Wisma Atlet ini, kemudian apa yang harus dilakukannya lagi untuk mempercepat membunuh virus COVID-19 gitu. Dan nanti juga akan ada tur Wisma Atlet gitu. Ya begitulah teman-teman, mudah-mudahan teman-teman semua selalu berada dalam kesehatan, stay safe ya, jaga kesehatannya selalu dimanapun berada, karena COVID-19 itu bukan konspirasi, tapi memang betul ada.